Assalamualaikum teman-teman. Yeay, akhirnya kita bisa sampai di part 3 untuk pembahasan soal OSN. Oke, di part kali ini kita juga akan membahas 30 soal, di mana nanti saya akan membahas dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 30. Jadi, untuk kalian yang belum nonton, harus banget nonton dari part 1 sampai part sekarang ini, oke? Ya, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal dari nomor 1. Oke, nomor 1. Bila hati mengalami kerusakan akibat serangan virus, seseorang akan menderita penyakit titik-titik. A. Anemia, B. Leukemia, C. Hepatitis, D. Hemofilia. Jawabannya adalah C. Hepatitis. Nomor 2. Akibat kecelakaan, Ahmad banyak kekurangan darah. Jika Ahmad bergolongan darah A, maka orang yang dapat menjadi donor darah harus bergolongan darah titik-titik. A, A dan B. B, A dan AB. C, A dan O. D, AB dan B. Jawabannya adalah C, A dan O. Oke, dilanjut ke nomor 3. Lumba-lumba dan paus termasuk jenis titik-titik. A. Ikan, B. Amfibi, C. Reptil, dan D. Mamalia. Jawabannya adalah D. Mamalia. Oke, nomor 4. Hewan herbivora beradaptasi terhadap jenis makanannya, yaitu mempunyai saluran pencernaan yang menghasilkan enzim selulose. Akibat herbivora tersebut termasuk adaptasi titik-titik. A. Morfologi, B. Fisiologi, C. Tingkah laku, D. Lingkungan. Jawabannya adalah B. Fisiologi. Dan nomor 5. Peristiwa yang terjadi karena adanya proses pendinginan adalah titik-titik. A. Membeku dan mencair, B. Membeku dan mengembun, C. Mencair dan mengembun, D. Menguap dan membeku. Jawabannya adalah B. Membeku dan mengembun. Kemudian nomor 6. Alat optik yang prinsip kerjanya sama seperti mata adalah titik-titik. A. Lup, B. Mikroskop, C. Teropong, D. Kamera. Jawabannya adalah D. Kamera. Kemudian nomor 7. Bila penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, penggaris tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas kecil karena memiliki gaya titik-titik. A. Gravitasi, B. Magnet, C. Listrik, D. Mekanik. Jawabannya adalah C. Listrik. Kemudian nomor 8. Alat-alat berikut yang bekerjanya menggunakan elektromagnet adalah titik-titik. A. Setrika listrik, B. Bel listrik, C. Kompas, D. Dinamo sepeda. Jawabannya adalah B. Bel listrik. Kemudian nomor 9. Gerhana bulan terjadi pada saat titik-titik. A. Bulan mati, B. Bulan sabit, C. Bulan separuh, D. Bulan purnama. Jawabannya adalah D. Bulan purnama. Selanjutnya nomor 10. Skala revolusi Jupiter lebih besar daripada skala revolusi Bumi disebabkan karena titik-titik. A. Ukuran Jupiter lebih besar dari ukuran Bumi. B. Gaya gravitasi Jupiter lebih besar dari gaya gravitasi Bumi. C. Jarak matahari Jupiter lebih jauh daripada jarak matahari Bumi. D. Satelit Jupiter lebih banyak daripada satelit Bumi. Jawabannya adalah C. Oke, kita tandai. Selanjutnya nomor 11.
Besi dan baja ditinjau dari sifat kemagnetannya termasuk benda titik-titik. A. Elektromagnetik. B. Ferromagnetik. C. Paramagnetik. D. Diamagnetik. Jawabannya adalah B. Ferromagnetik. Dia nomor 12. Batu yang ditumbuhi lumut lama-kelamaan akan terkikis karena mengalami pelapukan. Pelapukan yang disebabkan tumbuh-tumbuhan disebut pelapukan titik-titik. A. Kimia. B. Fisika. C. Biologi. D. Biasa. Jawabannya adalah C. Biologi. Selanjutnya nomor 13. Setiap kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun bukan, selalu dilengkapi dengan rem. Prinsip kerja pada rem menggunakan gaya titik-titik. A. Pegas. B. Gesek. C. Gravitasi. D. Listrik. Jawabannya adalah B. Gesek. Kemudian nomor 14. Berdasarkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, palu pencabut paku termasuk pengungkit jenis titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawabannya adalah A. Pertama. Kemudian nomor 15. Kelompok pesawat sederhana yang benar adalah titik-titik. A. Bidang miring, mesin, televisi, serta roda berporos. B. Bidang miring, pengungkit atau tuas, katrol, dan mesin. C. Bidang miring, pengungkit atau tuas, katrol, dan roda berporos. D. Televisi, pengungkit atau tuas, katrol, dan roda berporos. Jawabannya adalah C. Bidang miring, pengungkit atau tuas, katrol, dan roda berporos. Nomor 16. Penderita miopi dapat dibantu menggunakan kacamata yang berlensa titik-titik. A. Datar. B. Cembung. C. Cekung. Dan D. Cekung-cembung. Jawabannya adalah C. Cekung. 17. Batuan yang termasuk dari pengendapan pecahan batuan yang sudah tua dan pengendapan sisa-sisa hewan dan tumbuhan disebut batuan titik-titik. A. Beku. B. Alam. C. Metamorf. D. Sedimen. Jawabannya adalah D. Disebut batuan sedimen. Selanjutnya nomor 18. Akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran letak lapisan batuan dalam bumi disebut gempa bumi titik-titik. A. Tektonik. B. Vulkanik. C. Runtuhan. D. Guguran. Jawabannya adalah A. Tektonik. Nomor 19. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu titik-titik. A. Rangka kepala, badan, dan tengkorak. B. Rangka kepala, badan, dan kaki. C. Rangka badan, badan, dan tangan. D. Rangka kepala, badan, dan anggota gerak. Jawabannya adalah D. Rangka kepala, badan, dan anggota gerak. Kemudian nomor 20. Susunan gigi geraham pada hewan herbivora berfungsi untuk titik-titik. A. Memotong. B. Mengunyah. C. Menggigit. D. Mencerna. Jawabannya adalah B. Mengunyah. Nomor 21. Hasil fotosintesis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas adalah titik-titik. A. O2. B. CO2. C. H2. D. H2O. Jawabannya adalah A. O2. Kemudian nomor 22. Makhluk hidup
menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut titik-titik. A. Sosialisasi. B. Adaptasi. C. Rehabilitasi. D. Reboisasi. Jawabannya adalah B. Adaptasi. Selanjutnya nomor 23. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah titik-titik. A. Karbohidrat dan oksigen. B. Karbohidrat dan karbon dioksida. C. Air dan oksigen. D. Air dan karbon dioksida. Jawabannya adalah D. Air dan karbon dioksida. Nomor 24. Ketika kita menghembuskan nafas pada air kapur, ternyata air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa nafas kita mengandung senyawa titik-titik. A. CO2. B. H2O. C. H2SO4. D. CO. Jawabannya adalah A. CO2. Kemudian nomor 25. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah titik-titik. A. Air mendidih apabila sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius. B. Titik didih air 100 derajat Celcius apabila pada ketinggian 0 meter di atas permukaan air laut. C. Titik didih air tidak selalu pada suhu 100 derajat Celcius. D. Air yang dipanaskan akan mendidih jika sudah mencapai titik didih. Jawabannya adalah A. Air mendidih apabila sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nomor 26. Urutan satuan ekosistem dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu titik-titik. A. Populasi, individu, ekosistem, komunitas, dan biosfer. B. Populasi, individu, komunitas, ekosistem, dan biosfer. C. Individu, populasi, komunitas, biosfer, terakhir ekosistem. D. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Jawabannya adalah D. Individu, populasi, ekosistem, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya nomor 27. Sebuah botol dipanaskan. Setelah cukup panas pada mulut botol diletakkan telur rebus yang telah dikupas kulitnya. Kemudian, botol dijauhkan dari api. Ternyata, telur dapat masuk ke dalam botol setelah botol dingin. Peristiwa ini dapat terjadi karena titik-titik. A. Volume botol menyusut sedangkan volume telur memuai. B. Volume botol memuai sedangkan volume telur menyusut. C. Tekanan udara di dalam botol lebih kecil daripada tekanan udara di luar botol. D. Tekanan udara di dalam botol lebih besar daripada tekanan udara di luar botol. Jawabannya adalah C. Tekanan udara di dalam botol lebih kecil daripada tekanan udara di luar botol. Selanjutnya nomor 28. Mata katak tetap basah sekalipun di darat dan matanya terjaga dari goresan ketika di air karena memiliki titik-titik. A. Epidermis yang transparan. B. Kornea bening. C. Membran niktiton. D. Selaput pelangi. Jawabannya adalah C. Membran niktiton. Kemudian nomor 29. Untuk menjaga keseimbangan alam semesta, maka dalam piramida makanan bisa digambarkan titik-titik. A. Konsumen pertama lebih kecil daripada konsumen kedua. B. Konsumen kedua lebih kecil daripada konsumen ketiga. C. Produsen harus sama dengan konsumen. D. Produsen lebih besar daripada konsumen pertama.
Jawabannya adalah D. Produsen lebih besar daripada konsumen pertama. Dan soal yang terakhir, nomor 30. Dalam revolusinya, bulan selalu menampakkan muka yang sama terhadap bumi. Hal ini disebabkan karena titik-titik. A. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi lebih besar daripada periode revolusinya. B. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi lebih kecil daripada periode revolusinya. C. Bulan berotasi pada sumbunya pada periode rotasi sama dengan periode revolusinya. D. Bulan berotasi pada sumbunya dengan periode rotasi sama dengan periode revolusinya. Jawabannya adalah C. Bulan berotasi pada sumbunya pada periode rotasi sama dengan periode revolusinya. Oke, 30 soal sudah dibahas ya teman-teman. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dijadikan acuan untuk belajar teman-teman. Ya, segitu saja di part 3 ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya untuk pembahasan soal selanjutnya. Silakan untuk dipelajari dan dipahami. Jangan lupa ditonton sampai selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.